Video ini akan ngebahas laptop 4 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di pertengahan 2025. Yuk, langsung kita bahas. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas laptop 4 jutaan terbaik yang bisa kita rekomendasikan buat bulan Juli sampai September 2025. Dan ya, kita akan ngebahas 5 laptop sekaligus yang mana ini udah kita sesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Even di 4 jutaan kita masih bisa bedain ya, laptop yang 4 jutaan kecil kayak 4,2 atau 4,3, atau laptop yang 4 jutaan besar kayak di 4,7 sampai 4,8. So pastikan kalian simak videonya dengan seksama ya, agar kalian bisa mendapatkan 5 rekomendasi tersebut. Atau kalau mau skip silahkan aja pakai chapter ataupun link dari YouTube Shopping. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa dapetin rekomendasi menarik lainnya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe, dan langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 4 jutaan terbaik yang pertama adalah Advanwork Pro Lite. Ini adalah laptop 4 jutaan dengan performa terbaik saat ini. Karena dia udah pakai kombinasi Intel Core i3 1220p dengan grafis Intel UHD. Sebagai gambaran, i3 1220p yang ada di sini kita bandingkan dengan rival terdekatnya yang pakai Ryzen 5 3500U, ini punya kecepatan lebih kencang sekitar 67%. Dan itu signifikan banget guys. Apalagi dia udah dibekali dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz dan juga SSD 256GB NVMe punya. Bah, udah deh tuh. Buat kerjaan sekolah ya ataupun kerjaan kantoran ringan udah pasti bisa diandalkan. Mau itu ngerjain tugas yang bejibun di Microsoft Word, bikin presentasi dadakan di Canva, atau tanya-tanya ChatGPT soal pelajaran, semuanya aman. Yang nggak aman adalah buka ChatGPT pas lagi ulangan. Itu harusnya nggak boleh kan ya? Oke. Selain performa, Advanwork Pro Lite juga hadir dengan layar yang crispy, 14 inch IPS dengan resolusi Full HD. Udah nyaman buat dipakai sehari-hari maupun nonton film di sore hari. Pas hari Minggu, kita bisa pakai baterai 45,6 Wh-nya untuk maraton film hingga 7 jam nonstop. Atau kalau mau belajar bareng temen, ini juga bisa ya, karena dia udah punya bobot yang cukup ringan di 1,4 kg, 1,42 kg, nah itu yang benar. Dengan tebal berapa? Tadi lupa lagi. Oke, 1,98 cm. Oh ya, RAM-nya ini bisa di-upgrade karena ada 1 slot tambahan, terus SSD-nya juga masih bisa kita ganti kalau kamu pengen kapasitas yang lebih gede. Terakhir, portnya udah lengkap dengan HDMI dan juga Type-C. Laptop 4 jutaan terbaik yang kedua adalah Axio Hi-Fi AMD X3. Ini adalah laptop saingan dari Advanwork Pro tadi, yang mana meskipun secara performa dia masih kalah ya, karena dia pakai CPU Ryzen 5 3500U dengan Radeon Vega Graphics. Tapi tetap ada alasan untuk meminang laptop ini, dan alasan tersebut adalah RAM-nya. Yes, di harga serupa, Hi-Fi AMD X3 udah langsung ngasih RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel. Otomatis laptop ini jadi lebih sat-sat buat dipakai multitasking kayak buka tab 15 tab gitu ya di Chrome sambil dengerin Spotify dan juga buka Discord. Ya ceritanya lagi belajar bareng teman-teman kok maksudnya, bukan main game bareng-bareng gitu. Bukan, ini belajar ini. Oke. Well, bicara soal game, Hi-Fi AMD X3 udah bisa dipakai gaming tipis-tipis kayak Valorant atau enggak ya Dota 2. Kalau lebih berat sih lumayan ngos-ngosan ya, karena wajar, dia laptop 4 jutaan. Bisa main game juga udah bagus banget guys, apalagi untuk harga di 4 jutaan. Beralih ke sektor layar, Hi-Fi AMD X3 dibekali layar 14 inch IPS dan udah beresolusi Full HD. Layar ini tentunya udah cakep ya, baik buat dipakai kerja harian, sekolah harian, ataupun buat hiburan kayak nonton film ataupun drakor. Nobar bareng temen udah lebih asik, soalnya gambarnya ini nggak akan pucat-pucat kalau dilihat dari samping. Nggak kayak laptop yang layarnya masih pakai panel TN.
Terus bobotnya ini udah ringan di 1,1 kg dengan tebal di 1,98 cm. Dikombinasikan dengan baterai 45,6 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian ringan, laptop ini jadi cocok buat dibawa kemana-mana. Soal opsi upgrade dia juga udah oke ya, karena kan tadi dia udah punya 2 slot RAM yang terisi, itu masih bisa kita upgrade lagi, dan dia juga punya SSD yang bisa kita upgrade juga. Cuman yang SSD ini ya artinya diganti ya, jadi kita nge-replace SSD yang sudah ada saat ini. Portnya juga lengkap, bahkan ada SD card readernya. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Lite AL1431P. Buat teman-teman yang lebih prefer beli laptop dari brand global atau simply masih trust issue dengan brand lokal, ini bisa jadi pilihan laptop yang pas di 4 jutaan. Secara spek memang belum se-wow laptop-laptop lokal yang ada di nomor-nomor sebelumnya, tapi kalau kebutuhan kalian adalah pelajar sekolah gitu ya, atau kerjaan yang ringan-ringan gitu, ya ini secara performa masih bisa kita andalkan. Soalnya CPU yang dipakai ini bukan Celeron guys, melainkan kakaknya yang lebih kencang, yaitu Intel N100 dengan Intel UHD grafis. Intel N100 ini ya kalau kita bandingkan dengan Ryzen 5 3500U, dia memang lebih lambat sekitar 50%. Tapi dengan bantuan RAM 8GB DDR5 4800 MHz dan SSD lega ya, 512GB NVMe, laptop ini tetap mumpuni buat kebutuhan kerja maupun sehari-hari. Contohnya kayak bikin presentasi, ngedit poster di Canva, ngitung-ngitung pengeluaran di Google Sheet, atau kerja kelompok lewat Google Meeting. Masih aman lah, asalkan jangan dipakai gaming ya. Jangan ya deh ya. Oke. Untuk aspek layar, Aspire Lite AL1431P bisa dibilang yang terbaik di kelas 4 jutaan. Ukuran layarnya itu di 14 inch IPS dengan resolusi Full HD Plus atau WUXGA. Ya, ini adalah resolusi layar yang udah lebih tajam even jika kita bandingkan dengan 2 laptop lokal sebelumnya. Otomatis jadi lebih enak buat dipakai sehari-hari. Begitu juga baterainya nih, dia udah 45,6 Wh yang lumayan awet, bisa tahan sekitar 8 jam pemakaian. Ini pas banget karena kita bisa kombinasikan dengan bobotnya yang ringan di 1,3 kg dengan tebal berapa? 1,89 cm. Anyway, soal opsi upgrade, RAM dari Aspire Lite ini masih bisa kita ganti ya. Kalau untuk SSD-nya sayangnya udah mentok, nggak bisa kita upgrade. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 4 jutaan terbaik yang keempat adalah Lenovo V14 G4. Kita punya laptop pilihan dari brand Lenovo yang juga nggak kalah recommended. Karena secara performa, Lenovo V14 ini juga udah mumpuni buat kebutuhan anak SMP maupun anak SMA. Dia dibekali CPU AMD Athlon Silver 7120U yang dikombinasikan dengan AMD Radeon 610M, RAM 8GB LPDDR5 5500 MHz dual channel onboard, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Sebuah kombinasi yang udah pas lah buat kebutuhan standar kayak ya bikin tugas di Word, atau ngetik-ngetik gitu, atau nonton film, atau belajar lewat ChatGPT. Main game juga ya bisa-bisa aja, asal game yang super ringan seperti Dota 2 atau enggak CSGO lah. Kalau lebih berat agak sulit ya Pak, karena dia Athlon Silver 7120U, yang mana performanya ini sebenarnya mirip-mirip dengan Intel N100. Tapi tentu masih kalah jauh jika kita bandingkan dengan Ryzen 5 3500U, apalagi Intel i3 1220P yang ada di laptop nomor 1. So ya, ini cocoknya buat kebutuhan sekolah aja. Lenovo V14 G4 dibekali layar 14 inch Full HD berpanel TN. Ya, sayangnya dia belum layar IPS kayak Acer tadi. Cuman, ya gimana ya? Kalau buat sendiri sih sebenarnya udah bagus ya, karena dia udah Full HD. Asalkan bukan buat nobar. Terutama kalau doyan nobar. Nah, bisa-bisa temenmu protes nih, karena layarnya jadi pucat ketika dia lihat dari samping. Tapi kalau nggak suka nobar sih, ya layarnya ini masih tergolong cukup oke. Untuk baterainya juga pas-pasan karena dia kapasitasnya cukup kecil di 38 Wh yang mana ini bisa bertahan sekitar 5 jam pemakaian ringan. Untungnya bobot V14 tergolong ringan di 1,37 kg dengan tebal 1,99 cm.
SSD-nya kita bisa ganti ya, tapi RAM-nya sendiri ini udah mentok karena dia on board. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 4 jutaan terbaik di bulan Juli sampai September 2025 yang terakhir adalah Asus VivoBook A1400KA. Buat kamu yang lagi nyari laptop dari brand global dengan spek yang masih oke punya, ini bisa menjadi alternatif pilihan lainnya. Apalagi kalau kamu memang dari dulu sukanya sama brand satu ini ya, si Asus. SSD-nya ini udah 512GB NVMe, jadi buat nyimpen file, install aplikasi, atau bahkan iseng install game, ini juga udah muat banget. Terus karena ini adalah laptop keluarannya Asus, secara build quality dan juga daya tahan untuk jangka panjang, ini udah lebih terbukti. Plus garansinya juga cukup panjang sampai 2 tahun. Cuman ya secara performa laptop ini tergolong paling lemot di kelasnya. Dia masih pakai Celeron M4500 dual core yang kecepatannya juga biasa banget. Bahkan dia sebenarnya bisa kalah ya dengan laptop lokal 3 jutaan yang udah pakai Intel N100. RAM-nya juga cuma 4 GB dan itu jelas harus kita upgrade kalau mau dipakai multitasking berat. Jadi walaupun SSD-nya lega, tapi buat kerjaan berat atau buka banyak aplikasi sekaligus bakal kerasa lumayan nge-lag. Untungnya Asus tetap menyediakan opsi upgrade baik buat RAM maupun SSD-nya, sehingga kita masih bisa upgrade di kemudian hari kalau udah ada budget dan kalau memang kerasa udah mulai nge-lag. VivoBook A1400KA hadir dengan layar 14 inch Full HD berpanel TN. Ya kualitasnya sebenarnya standar aja, yang mana ini harusnya udah cukup buat kebutuhan anak sekolahan. Kalau mau dibawa ke sekolah, bobot laptop ini sayangnya masih agak berat di 1,6 kg dengan tebal di 1,99 cm. Begitupun baterainya, dia ngepas aja di 37 hours yang bisa dipakai sekitar 5 jam. Ya sebenarnya masih bisa lah, dari pagi jam 8 sampai nanti pulang di jam 1 atau jam 2. Terakhir, portnya udah lengkap dan yang penting dia sudah ada Type-C-nya. Yo guys, itu dia 5 laptop harga 4 jutaan yang bisa kalian lirik di bulan Juli sampai September 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Itu harusnya adanya di bagian atas judul videonya. Atau kalau kalian ingin tahu linknya ada di sebelah mana, kita udah bantu ya dengan membuat timestamp. Jadi ketika nanti kalian klik misalkan menit 2.53 misalnya gitu ya, menit 2.53, kalian akan diarahkan ke menit tersebut. Selayaknya ya cara kerjanya kayak chapter lah. Dan di sana kalian bisa melihat link dari produknya di pojok kiri bawah. Dan kalau kalian punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, subscribe buat video menarik lainnya. Oke, itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.